Striker top Italia zaman dulu tuh kayak kopi mahal di kedai fancy, disajiin di gelas kaca bening. Ada latte art, lampu gantung estetik, dan playlist jazzy. Ada Francesco Totti, dia tuh kayak cappuccino artisan dari Roma, pahit manisnya elegan. Ada juga Del Piero, macchiato dari Turin, ringan tapi berkelas. Dan Inzaghi, espresso shot kecil tapi sekali minum langsung bikin jantung lawan deg-degan. Tapi lo pernah nggak denger nama Antonio Di Natale? Dia tuh kayak kopi hitam warung sore bro, diseduh pelan, gelasnya kecil, warnanya udah kusam, tapi tiap seruputnya kayak cerita lama yang masih hangat. Kadang manisnya nggak pas, kadang kurang gula, tapi justru itu yang bikin dia jujur. Perjalanan Di Natale juga nggak instan loh, nggak kayak pemain muda yang langsung meledak di usia 20-an. Dia lahir di Naples, kota yang keras tapi penuh rasa. Dari kecil main bola di jalanan sempit sambil bantuin keluarga biar bisa makan. Klub pertamanya Empoli, bukan tim besar, bukan sorotan, tapi di sanalah dia tumbuh pelan, diam-diam, nyetak gol demi gol, kayak air panas yang makin lama makin matang buat kopi. Dia baru benar-benar dikenal setelah pindah ke Udinese, dan di situ dia bukan cuma berkembang, dia mekar. Lo bayangin deh bro, 209 gol di Serie A, 2 kali top skor 2010, 2011. Satu dari sedikit striker yang selalu konsisten meski nggak pernah jadi headline. Dan yang gila, itu semua dia cetak bareng tim kecil, bukan Juventus, bukan Milan, tapi Udinese. Ibaratnya kayak lo jadi juara masak se-Italia, tapi kompor lo cuma satu tungku, panci lo karatan, dan nggak pernah ada kamera yang ngeliput. Dan sebenarnya tahun 2010 Juventus datang, tawarannya gede, fasilitas mewah, sorotan media. Tapi Di Natale nolak. Alasannya simple, dia cuma bilang, gue udah bahagia di sini. Wah gokil nggak tuh? Ini udah kayak orang yang tinggal di rumah lama, mungkin sempit, mungkin retak, tapi tiap sudutnya punya kenangan. Dan kadang itu cukup, karena buat Di Natale, jadi besar itu bukan soal pindah ke istana bro, tapi soal ngebangun rumah di tempat yang percaya sama lo dari awal. Dan Di Natale ngajarin kita bahwa lo nggak harus ada di klub besar buat jadi legenda. Kadang lo cukup setia, cukup jujur, cukup hadir, karena warisan itu bukan cuma soal trofi, tapi soal rasa yang lo tinggalin di tiap orang yang nonton lo main. Dan kayak kopi hitam yang lo seruput sore-sore, dia mungkin nggak trending, tapi selalu dicari, karena rasanya cuma bisa lo dapet di rumah sendiri.